Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala alihi kama sholli ala Ibrahim fi alamin hamidum majid. Amma ba'du. Kepada subscriber Masjid dan Islami yang dirahmati Allah, saya ingin mengucapkan pertama kali untuk mengadakan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu kenikmatan yang tiada dan tiada hitungan kecuali yang bisa menghitung adalah malaikat penghitung kenikmatan. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya, dan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, para subscriber Masjid dan Islami semua yang saya cintai dan selalu menantikan konten dari kami. Apakah kebahagiaan itu? Jadilah engkau ibarat seorang yang terasing atau seorang yang numpang lewat saja. Al-Hadis. Dan hadis berikutnya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Kebahagiaan itu bukanlah istana Abdul Malik Ibnu Marwan, bukan pula pasukan Harun al-Rasyid, bukan rumah mewah Al-Jazz, bukan harta simpanan korun, bukan yang ada di dalam buku Asy-Syifa karya Ibnu Sina, bukan pula dalam koleksi syair Diwan Al-Mumtanabi, dan bukan di taman-taman Cordoba atau kebun-kebun bunga lainnya. Kebahagiaan itu menurut para sahabat adalah sesuatu yang tidak banyak menyibukkan kehidupan yang sangat sederhana dan penghasilan yang pas-pasan. Kebahagiaan itu menurut Ibnu Musayyib adalah pemahamannya terhadap Rabbnya menurut Al-Bukhari sahihnya, menurut Al-Hasan Al-Basri kejujurannya, menurut Asy-Syafi'i hukum-hukum yang disimpulkannya, menurut Malik kehati-hatiannya, menurut Ahmad Hanbal sikap waraknya, dan menurut Sabit Al-Bunani ibadahnya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-120 yang artinya, yang demikian itu ialah mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan,
kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amal orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Surat At-Taubah ayat 120. Kebahagiaan itu tidak terletak pada seks yang dicairkan, tidak pada kendaraan yang dibeli, bukan pada wangi bunga yang semerbak, bukan pada gandum yang ditumbuk, dan bukan pula pada kain yang dibentangkan. Kebahagiaan itu adalah keringanan hati karena kebenaran yang dihayatinya. Kebahagiaan adalah kelapangan dada karena prinsip yang menjadi pedoman hidup. Juga kebahagiaan adalah ketenangan hati karena kebaikan di sekelilingnya. Anggapan kita ketika telah berhasil memperluas rumah, ketika bisa memperbanyak barang, dan ketika berhasil memupuk semua perbuatan dan apa saja yang kita senangi, kita akan bahagia, senang, dan gembira. Semua itu justru menjadi sebab jiwa rasa tertekan dan hanya menambah masalah, karena bagaimanapun segala sesuatu akan membawa keresahan, kesuntukan, dan pajak yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Dalam surat At-Taubah ayat 131 yang berbunyi artinya, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Surat At-Taubah ayat ke-131. Seorang reformis terbesar, Rasulullah, ternyata pernah hidup di dalam kefakiran, sering membolak-balikkan tubuhnya di tempat tidur karena kelaparan. Di saat seperti itu, tak sebiji kurma pun yang bisa ia temukan untuk menahan rasa laparnya. Meski begitu, ia bisa hidup bahagia, tak banyak tekanan dan damai. Tapi hanya Allah lah yang tahu kebenaran semua itu. Dalam Al-Insyirah ayat kedua sampai ayat ketiga, dan kami telah menghilangkan darimu beban yang memberatkan punggungmu, dan kami telah menghilangkan daripadamu
beban yang memberatkan punggungmu. An-Nisa ayat 113. Dan adalah karunia Allah atasmu segala sangat besar. Dan Al-An'am 124. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, kebaikan itu adalah akhlak baik, sedangkan dosa adalah apa yang terkait di dalam dadamu dan engkau tidak suka orang lain tahu hal itu. Dan kebaikan adalah kelegaan di hati dan ketenangan di jiwa. Ada seorang penyair yang mengatakan kebaikan itu jauh lebih lestari walaupun zaman telah terlalu lama. Tapi dosa adalah sejelek-jelek bekal yang engkau simpan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan kebaikan itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dosa menimbulkan kecurigaan. Terus terang, orang yang berbuat baik akan selalu tenang, sedangkan orang yang curiga akan selalu sibuk ingin tahu apa yang terjadi, apa yang terdetik di dalam hati orang, benda apa saja yang bergerak, dan segalanya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat, Allah berfirman, mereka mengira bahwa tiap-tiap cara akan ditunjukkan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka berbuat tidak baik. Adalah kenyataan bahwa orang yang berbuat tidak baik akan selalu resah, pikirannya ruwet, dan tidak pernah tenang karena takut. Jika perbuatan orang itu buruk, maka buruk pula pasangannya, dan yang biasanya dianggap sebagai khayalan adalah benar. Berbuat baik dan menjauhi segala keburukan adalah jalan yang bagi yang menginginkan kebahagiaan untuk bisa tetap berada dalam rasa aman. Dalam surat Al-An'am juga disebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman atau syirik, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat ke-82. Seorang penunggang kuda menghela kudanya dengan kencang hingga debu berterbangan di atas kepalanya. Ia hanya ingin melihat Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang saat itu sedang
mendirikan kemahnya di tengah-tengah padang pasir, jauh dari hingar-bingar dan jauh dari perhatian orang-orang di dalam perkemahan itu. Ia sendiri jauh dari keluarganya, hanya ditemani beberapa ekor kambing. Si penunggang kuda itu pun mendekati kemah. Ternyata dia adalah anaknya Umar. Si anak itu pun kemudian menghibah kepada bapaknya. Ayah anda, orang-orang sedang berebut kekuasaan, tapi engkau malah mengembalakan kambing. Ayahanda, orang-orang sedang berebut kekuasaan, tapi engkau malah menggembalakan kambing. Saat si ayah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari burukan dirimu. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan dirimu. Sesungguhnya aku lebih berhak memegang jabatan khalifah daripada aku hidup dengan selendang yang menggantung di tubuh ini. Namun aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat menyenangi seorang hamba yang kaya, yang takwa, dan yang tidak menonjolkan diri. Kemuliaan kualitas agama seorang muslim jauh lebih agung daripada kerajaan Kaisar Romawi maupun Kisra Persia. Agama lah yang akan selalu bersamanya hingga nanti di surga. Tapi kekuasaan dan kedudukan akan sirna. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Surat Al-Maryam ayat ke-40. Ma'asyar muslimin bahasa bermistis dan islami, kiranya ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kesempurnaan yang diturunkan sedikit dari Allah untuk saya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, bahasa saya bermistis dan Islam. Ini semuanya demi wawasan ilmu dari mistis dan Islami, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung channel Mistis dan Islami.